أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الملك الخلاق الولي فلا ولي من دونه ولا وقت الغني الذي لا تغيض خزائنه مع كثرة الأنفاق المحيط علمه بجميع الخلائق في جميع الآفاق فسبحانه وتعالى من إله على العرش استوى وعلى ملكه استوى فلا مناجع له مساوي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد ولا ند ولا مناجع ولا مساوي. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله أشرف الخلق على الإطلاق إلى يوم التلاق. أما بعد قال الله تعالى في محكمة التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا من صلى علي واحدا صلى الله عليه أشرا. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesempatan hidup. Kita sampai hari ini masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mengingatkan kepada kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nantinya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap di hadapannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita adalah pengikut setia dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa perbanyak selawat, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Itu balasan bagi orang-orang yang senantiasa mengamalkan selawat ini. Terlebih lagi di hari Jumat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumil jum'ah. Barang siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat, illa ruji'a ruhi fi jasadi, kecuali Allah mengembalikan ruh saya kepada jasad saya, li an yasma'a man shalla alayya, untuk memperdengarkan siapa-siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat. Maka kita terus berselawat di hari Jumat, perbanyak di hari Jumat, karena di hari Jumat, khusus di hari Jumat, Allah memperdengarkan langsung, memperlihatkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa-siapa yang berselawat kepadanya, seluruh umatnya diperlihatkan khusus di hari Jumat. Dan ada kisah yang menarik, ini kisah yang paling sering saya ceritakan setiap saya mengisi pengajian dan sebagainya. Terjadi di Sam, di Suriah, seorang perempuan datang kepada gurunya dan menangis sejadi-jadinya, sampai tidak bisa berucap, sampai tidak bisa bicara satu kata pun, kecuali dia menangis di hadapan gurunya. Sampai gurunya ini bingung, kenapa engkau menangis, kenapa engkau menangis, kata gurunya. Tidak dijawab-jawab sama perempuan ini. Akhirnya ketika sudah tenang, dia menjawab, ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salasi layali. Kemudian dia mengatakan kepada gurunya, saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 malam ini, wahai guruku. Akhirnya guru ini kaget. Berarti kamu setiap hari, setiap malam ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpimu? Iya, kata perempuan ini. Penasaran gurunya, apa amalan engkau sampai engkau bisa melihat Nabi setiap malam? Gurunya bertanya kepada perempuan ini yang merupakan muridnya. Kemudian perempuan ini mengatakan, tidaklah saya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari tidak kurang dari 15.000 kali saya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kunci seorang perempuan ini berselawat 15.000 kali dalam sehari semalam. Berarti habis sholat kira-kira 3.000 kali. Dikali 5, 15.000 kali. Ini pentingnya berselawat kepada Nabi. Dan siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, ya, man ra'aitu fil manam, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, faqad ra'aini, sungguh dia benar-benar telah melihatku. Maka ini para wali, para ulama sering sekali bermimpi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Al-Ghazali ketika menyusun kitab Ihya Ulumuddin, kata para ulama, tidaklah saya kalau mau tanya tentang hadis, apakah hadis ini sahih apa tidak, saya tidur dulu dan berselawat kepada Nabi SAW, kemudian tertidur, dan saya bertemu dengan Nabi dan menanyakan hadis ini benar sahih apa enggak. Ini pernyataan dari para ulama terkait dengan Imam Al-Ghazali. Ini orang penting-pentingnya kita berselawat. Perbanyaklah berselawat di hari Jumat ini. Apalagi di bulan ini adalah bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Walaupun para ulama beda pendapat terkait dengan bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan yang lain. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi lahir di bulan ini, bulan Rabiul Awal. Dan para ulama juga beda pendapat terkait dengan tanggalnya, tanggal berapa. Tapi jumhur ulama mengatakan 12 Rabiul Awal. Karena ada perbedaan pendapat, maka
umat muslim sedunia kecuali beberapa negara itu senantiasa memperingati dan merayakan kelahiran Nabi SAW di bulan ini sebulan penuh. Apalagi kita di Lombok. Jangan sampai lupa bahwa bulan ini bulan kelahiran Nabi SAW. Kalau kita pernah dengar kisahnya Abu Lahab, seorang yang paling benci terhadap Nabi SAW, paling keras perlawanannya terhadap dakwah Nabi SAW, paling sering disiksa dan dipukul oleh Abu Lahab ini yang namanya Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, saking tidak terimanya dengan dakwah Nabi SAW. Tapi dia setiap hari Senin itu diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia waktu kelahiran Nabi SAW dikabari oleh hamba sahaya yang namanya Suwaibah, dia bergembira sampai teriak-teriak keliling kampung, Abu Lahab ini, ponakan saya sudah lahir, kumpul-kumpul, ayo makan, saya kasih makan kepada kalian. Itu kata Abu Lahab. Keliling dia, keliling kampung, suruh kumpulin orang-orang, diberikan makan, dikasih makan pada hari kelahiran Nabi SAW waktu itu. Inilah sebagai dalil kita sebagai orang Lombok memberikan makan kepada masyarakat yang mau makan ke rumahnya dalam rangka berbahagia dengan kelahiran Nabi SAW. Ini riwayatnya sahih, walaupun dari Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam sebuah hadis dikatakan dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis Urwah bin Mas'ud, dikatakan di sana Annal Abbas, sesungguhnya Abbas bin Abdul Muttalib, lamma mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab meninggal dunia. Lamma mata Abu Lahab meninggal dunia. Fi haulin, ketika sudah 1 tahun haulnya meninggalnya Abu Lahab. Kemudian dia melihat fisarri halin, dan dia melihat Abu Lahab dalam mimpinya itu dia dalam keadaan tersiksa. Itu dalam hadis ini diceritakan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Wa ra'aituhu fi sarri halin, saya melihat dia dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya, gimana kabarmu? Ditanya oleh Abbas bin Abdul Muttalib dalam mimpinya. Faqala Abu Lahab, dan Abu Lahab berkata, ma rahayatan ma laqitu, atau ma rahayatun ma laqitu, dan saya tidak pernah merasakan ba'dakum, setelah saya meninggalkan kalian, kenikmatan illa yukhaffafu anni azaban fi yaumil isnain, kecuali saya dikurangi azab saya, siksaan saya di hari Senin. Bisababi fi hadzal yaum wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat Suwaibah basarat Abu Lahab wa a'taqaha. Dan pada hari itu saking senangnya Abu Lahab dikasih kabar kelahiran ponakannya itu oleh Suwaibah, akhirnya Suwaibah dibebaskan. Dan ketika itu juga Abu Lahab mengumpulkan masyarakat untuk diberikan makan. Karena sebab inilah Abu Lahab setiap hari Senin itu diringankan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi SAW. Maka ini sebagai dalil yang sangat kuat bagi kita untuk memberikan makan, berbahagia, atau melaksanakan ibadah apapun dalam rangka berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hadis yang lain dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, limadza tasumu fi yaumil isnain?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Kemudian Nabi menjawab apa? Dia tidak menjawab ini itu. Hadza yaumu wulidu. Hari ini adalah hari saya dilahirkan. Para ulama mengatakan ini tandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu peduli dengan hari lahirnya. Kenapa kita ketika lahir anak kita berbahagia, undang teman-temannya, kita kasih makan kepada teman-temannya.
Tapi ketika Nabi SAW di hari lahirnya kita biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, padahal ini dalilnya sudah jelas. Hadis ini yang kedua, hada yaumu bu'istu. Jawaban kedua Nabi SAW pada hari Senin itu hari saya dibangkitkan. Hari saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan yang lain-lain. Sederhana jawaban Nabi SAW, karena hari Senin ini hari lahir saya. Ini tandanya Nabi Muhammad itu sangat peduli terhadap hari lahirnya. Dan ini dibuktikan. Abu Lahab saja yang orang kafir paling keras permusuhan terhadap Nabi SAW, dia diringankan siksaannya setiap hari Senin. Apalagi kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, apalagi kita yang beriman kepada Islam, apalagi kita yang mengaku cinta kepada Nabi SAW. Bagaimana kita? Insya Allah dengan kita memperingati, merayakan kelahiran Nabi SAW dengan berbahagia, memberikan makan, memberikan kebahagiaan kepada tetangga-tetangga kita, memberikan apapun hadiah kepada orang lain dalam rangka kita berbahagia dengan bulan kelahiran Nabi SAW. Insya Allah itu kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua negara, bapak-bapak, semua negara kecuali negara kerajaan Saudi dan di kerajaan Saudi yang tidak merayakan kelahiran Nabi SAW. Di Mesir, kemudian Aljazair, kemudian di Yaman, di negara Islam yang lain merayakan kelahiran Nabi SAW. Kita terlepas dari perbedaan, mereka tidak mau merayakan, tafadhol. Tapi kita dengan dalil yang kuat ini, mari kita senantiasa di bulan ini perbanyak selawat kepada Nabi SAW, perbanyak sedekah, memberikan makan kepada orang-orang, memberikan makan kepada fakir-fakir miskin. Karena ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kelahiran Nabi SAW, semua itu ars itu merayakan, menyambut kedatangan Nabi SAW. Semua makhluk menyambut kelahiran Nabi SAW. Para malaikat menyambut kelahiran Nabi SAW dengan sukacita. Tapi kenapa kita yang mengaku cinta kepada Nabi SAW tidak mau merayakannya dengan berbagai alasan? Sekali lagi saya katakan, mari kita senantiasa mencintai Nabi. Kalau seandainya ada yang mengatakan, kenapa harus sekali setahun kita menceritakan sejarah Nabi, kenapa enggak setiap pekan aja? Setiap pekan kita adakan, setiap hari kita mengingat Nabi SAW, setiap hari kita berselawat kepada Nabi. Tapi khusus di hari lahirnya, kita spesialkan hari ini, bulan ini, untuk merayakan, kemudian untuk bersedekah, memberi makan kepada orang, dalam rangka kita berbahagia kepada kelahiran Nabi SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.